mengkritik itu. Saya kira apa yang menjadi poin dari laporan mereka 6 poin ini, tidak ada yang terlalu urgent, yang terlalu mendesak untuk dipersoalkan. Saya kira alasan-alasan mereka tidak ada mendasar. Yang kami lihat adalah poin-poin itu dipungut di jalan aja. Tidak ada hal yang krusial yang mereka lakukan atau pasti lebih mendalam terhadap apa pelanggaran dilakukan oleh Pak Din, tidak begitu. Kemudian ketika mereka melaporkan Pak Din Samsudin, ya dengan sendirinya tudingan bahwa Pak Din Samsudin radikalisme sebagai tokoh atau dalang radikalisme itu juga tersilas kena kepada Din Samsudin. Itu yang kami tangkap dari GAR ini. Kemudian itu sikap kritis yang selama ini memang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau disebut dengan civil society. Saya kira pemerintah juga tidak terlalu reaktif merespon apa yang dilakukan oleh Pak Din waktu itu. Ketika misalnya webinar waktu itu juga sekelompok orang juga menyerang Pak Din karena hadir dan memberikan statement pada seminar itu, meskipun agak nada keras, itu saya kira sikap kritis. Dalam demokrasi kritisisme itu penting, pemerintah juga membuka ruang itu, ya kan? Jadi jangan kelompok masyarakat sipil juga saling melapor karena kritis terhadap pemerintah, sementara pemerintah sendiri biasa-biasa aja gitu. Saya kira Presiden Jokowi hari ini sangat terbuka, membuka diri untuk dikritik, dan Presiden sudah memulai untuk membangun demokrasi secara radikal. Jadi menurut mengakomodir pihak yang kritis, memberikan ruang bagi kritisme, tidak ada soal saya kira. Jadi menurut Anda, Pak Razikin, laporan GAR ITB ini betul tidak ada radikalismenya, atau Anda tetap menuding bahwa ada unsur radikalisme yang ditudingkan kepada Pak Din? Poin-poin meskipun tidak diverbalkan, tidak tidak tersurat di dalam laporan itu yang disebut dengan radikalisme, tapi poin-poin secara substansial. Saya kira mereka mau menggiring Pak Din ini ke soal radikalisme. Ketika mereka menyurat ke Menteri Kominfo, yang notabene Menkominfo adalah Ketua Satgas Anti Radikalisme, dengan sendirinya Pak Din dituding sebagai bagian dari kelompok radikal. Kan begitu cara berpikirnya. Dilaporkan adalah Pak Din Samsudin terkait jabatannya sebagai aparatur sipil negara. Posisi Muhammadiyah untuk menanggapi kasus ini seperti apa? Bagaimana? Posisi Muhammadiyah dalam menanggapi laporan yang terkait posisi Din Samsudin sebagai ASN, dan ini terkait kasus kode etik. Iya, silakan aja kalau itu. Tetapi saya yakin pemerintah, lembaga-lembaga yang berwenang untuk memeriksa juga itu tidak akan memproses laporan itu karena memang tidak dasarnya. Itu poinnya. Tapi tapi poin saya bahwa ada memang segelompok orang di ITB hari-hari ini. Saya paham ini mau pemilihan alumni ITB juga ini. Soal-soal radikal ini muncul juga di persoalan kandidat calon ketua umum Ikatan Alumni ITB ini. Tapi begini, Pak Din itu harusnya teman-teman ITB kalau membicara soal isu radikalisme untuk menyelesaikan persoalan radikalisme di ITB, Pak Din itu tepat sekali keberadaannya di sana. Karena Pak Din ini tokoh plural yang selama ini menyuarakan gagasan modernis, ya kan, gagasan moderat, membawa ke tengah soal-soal yang radikal kiri maupun radikal kanan untuk ke tengah gitu. Ada dialog antar peradaban di sana. Saya kira keberadaan Pak Din sebagai tokoh cendekiawan Islam dapat menyumbang satu gagasan pemikiran di dalam pembangunan peradaban di ITB. Bisa misalnya Pak Din harusnya diberi ruang untuk membangun metodologi dan merancang paradigma untuk mengintegrasikan antara sains dan metafisik di ITB itu. Betul. Karena seperti itu Bu Sinta, bahwa ada beberapa dugaan alumni ITB ini laporan ini tidak murni terkait kode etik seorang ASN Din Samsudin. Bu Sinta. Ini pertarungan